105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika. Seperti biasanya di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 ada obrolan kutus-kutus. Dan kali ini Sobat Fox kita akan membahas yang baru-baru ini tengah banyak melihat berita di sosial media. Di media-media berita juga banyak banget tentang flu Singapura. Nah, di Yogyakarta sendiri sudah banyak terdapat kasus flu Singapura, yaitu sekitar 60 lebih kasus flu Singapura yang banyak menular pada anak-anak. Nah, flu Singapura adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang sangat menular dan ditandai dengan bintik-bintik merah pada kaki, tangan, dan mulut. Nah, kali ini obrolan kutus-kutus, Anin gak sendirian, bakalan barengan sama orang yang di sebelah aku. Kamu bersinar sekali. Pakai gincu merah ya. Ada Mbak PJ, Sobat Fox. Halo. Gimana Nin? Tadi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sama aku juga. Kamu sehat? Sehat banget. Terlihat ya. Pokoknya kalau Mbak PJ tuh nggak ada deh kata-kata sakit gitu ya. Balur. Kayak ya. Sehat terus. Balur terus, semprot terus gitu. Olahraga juga kenceng. Ya, gitu. Apalagi yang kenceng duit? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Cus. Iya, cus kalau lihat di Instagram story-nya itu penjualannya ya ampun meroket kan ya. Meroket lah sayangku. Chicken kali meroket. Ngeri-ngerong. Iya. Oke. Mbak Pijan nih, Ya. kita kan baru-baru ini dengar banyak Flu Singapura ya? Flu Singapura. Ya. Apalagi di Jogja gitu. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit nih. Dari kapan sih tahu adanya flu Singapura ini udah nular-nular gitu? Kalau flu Singapura itu sendiri taunya sudah lama. Karena beberapa temen dulu juga yang anaknya masih kecil, besar itu juga kena. Oh iya, dulu pernah ada ya, tapi dulu, sekarang merebak lagi nih. Iya, betul. Terus nggak nyangka aja ternyata anak saya itu 1 apa 2 bulan yang lalu itu juga kena akhirnya. Oh ya? Ya, tapi posisi puji Tuhannya anak saya itu kenanya di usia 7 dan 9 tahun. Jadi sudah SD. Jadi yang kasihan itu kalau pas kena kalau masih bayi. Itu kan kasihan lah Nin, kalau kena masih bayi itu wah rekoso banget jarene. Berarti ini ya mungkin level sakitnya ya bisa lebih ditolerir gitu kalau yang anak usia 5 tahun ke atas gitu. Ya mungkin itu ya, dan maksudnya kan kalau mamanya yang kena bayi kan belum bisa ngomong ya kalau bayi itu yang mana mau apa dan lainnya kayak gitu. Nah, kebetulan anak saya itu beruntungnya ya, selalu ada beruntungnya itu kenanya dia yaitu umur 7 tahun sama 9 tahun gitu. Yang pertama kena itu anak saya yang laki-laki, anak pertama itu kena, terus habis itu bawa ke dokter. Terus habis itu yang kedua kena itu setelah kakaknya kena 2 hari. Kan memang harus kalau tidak boleh tinggal bareng, diisolasi kayak gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kita cuma tinggal satu rumah juga. Iya. Terus tak pikir juga waktunya kena ya udah kena, maksudnya biar sekalian kena gitu. Ya sudah, akhirnya mau ndak mau anak saya juga yang nomor 2 itu kena gitu. Terus akhirnya diisolasi bareng di rumah. Ya di rumah aja kita saya sama suami ya sama tinggal serumah, ya udah tinggal barengan lagi. Ini berpotensi ketularan juga nggak sih untuk orang dewasa kayak katanya orang tuanya? Katanya dokternya berpotensi tapi lebih kecil. Yang penting kita posisi imun dan stamina kita bagus, aman. Karena ini kan sebenarnya virus ya. Jadi memang hanya perlu makan yang bagus, vitamin, istirahat, ya udah itu. Anak saya juga kemarin tertolong banget memang. Sekali lagi ya, bukannya bagaimana sama kutus-kutus, tapi itu emang luar biasa nih. Sangat dibantu. Sangat dibantu sebagai pendamping obat. Bukan obat sih itu hari. Aku ke dokter tapi cuma dikasih vitamin. Cuma dikasih vitamin. Pakai medis ya? Tetap pakai medis gitu. Karena memang ada demam. Jadi memang saya harus ambil obat demamnya gitu. Dikasih obat demam, terus sama dikasih vitamin. Habis itu pendampingnya itu minyak kutus-kutus. Seperti itu, balur. Berarti kita bahas flu Singapura bentar nih. Boleh. Apakah itu udah lama atau gimana nih Mbak ketularannya? Ketularan anak saya kemungkinan besar itu memang dari sekolah. Dari sekolah? Ya. Udah berapa hari? Kalau dulu ya? Yang
Oh, udah dulu. Iya, dulu ini banget. satu bulan yang lalu lah. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu dia kenanya itu. Itu berapa lama sih Mbak kira-kira sakitnya gitu? Kalau anak saya itu 1 minggu sudah sama penyembuhan. Jadi 1 minggu sudah sembuh. Terus habis itu 1 minggu lagi harus kayak recovery kayak gitu. Jadi sebenarnya anak saya total tidak masuk sekolah itu 2 minggu dua-duanya. Tapi itu lumayan cepat ya Sobat Fox. Kalau kita lihat tuh bahkan ada anak-anak yang sampai opname. Karena Ya, katanya kalau itu. di Jogja sendiri dihimbau dan juga dianjurkan apabila sudah ada muncul gejala nih harus langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, Ya, misalnya seperti puskesmas atau rumah sakit betul, gitu. kayak gitu. Jadi memang jadi orang tua itu memang harus ini ya, harus teliti juga ya, harus lihat anaknya demam karena kenapa. Terus kalau kayak flu Singapura itu kan memang ada ininya ya. Awal-awal itu aku pikir cacar loh, Nin. Tapi untungnya aku tuh dia demam 2 hari apa 3 hari kan keluar tuh, aku langsung bawa ke dokter karena memang ini demamnya udah nggak biasa. Bawa ke dokter ternyata memang lagi naik-naiknya tuh flu Singapura. Oh, sekitar 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu. Berarti gitu. pada saat itu belum tahu nih sebelum ke dokter ya. Ya, belum tahu kalau ini tuh flu Singapura apa enggak atau kenapa sih? Ya, gitu. aku pikir cacar kan gitu. Tapi kan kita tidak bisa mendiagnosa karena kita orang awam. Jadi memang harus ke dokter, tetap ke dokter kalau kayak gitu. Nah, kutus-kutus ini sebagai pendamping pemulihan dan itu bagus banget. Nanti kita cerita deh, Nin. Nah, ini balik lagi ya. Tadi di sekolah berarti ketularan sama temennya gitu. Ya, dari paling sekolah sendiri, apakah ada kayak vaksin atau apa gitu? Kemarin itu memang dari sekolah sendiri memang vaksin sih tidak ya. Jadi memang sekolah itu menghimbau kalau memang anak-anak dalam kondisi kurang sehat badan, walaupun memang cuma kayak flu dikit-dikit gitu agak bindeng itu, mending di rumah istirahat pulih baru ke sekolah. Anak saya kan itu 1 minggu udah sehat. Tapi saya liburkan lagi 1 minggu karena biasanya kalau virus kan itu takutnya dia udah sembuh nih, tapi mungkin masih ada virusnya. Enggak, takutnya dia ke sekolah malah kenain temennya. Oh iya benar. Iya, jadi saya benar-benar 2 minggu totalnya dia nggak masuk sekolah. Kayak gitu. Dan nggak apa-apa, yang penting teman-temannya aman, anak saya juga aman. Gitu. Aman ya, paling emaknya doang diprotes sama guru. Ini gimana sih mamanya? Tapi kan yang namanya sakit gimana coba? Iyalah pasti dimaklumi ya. Dimaklumi dan memang tugas-tugasnya kan dikirim juga. Yang kedua, anak yang kedua juga ikut. Yang kedua sama juga, ya terjangkit selang 2 hari dari kakaknya. Dan recovery-nya juga 2 minggu. Sama 2 minggu gitu. Jadi dia masuk sekolahnya barengan. Ya, ini kan memang penularannya juga kayaknya masih bingung ya penularan dari mana gitu. Kalau kata dokter sendiri penularannya gimana nih Mbak? Apa ya, dari banyak maksudnya banyak faktor cara penularannya. Mungkin bisa karena bersentuhan juga bisa gitu. Sebenarnya mirip-mirip sama COVID ya. Jadi kita harus benar-benar jaga jarak, karena kan virus ya. Jadi dia gampang penularannya. Cuman saya pikir gini loh, Nonin, maksudnya it's okay lah, namanya orang sekolah ya berani masukin anak ke situ ya udah ya, maksudnya kalaupun kena ya enggak apa-apa ya, mau gimana lagi, masa ya enggak mau. Memang lagi musimnya juga gitu. Berarti yang penting karena kan di sekolah kan juga kita nggak bisa mengkontrol ya. Iya, yang mengontrol yang mengontrol sekolah itu adalah orang tua sendiri. Seperti itu. Mau masukin anaknya apa enggak nih kalau lagi batuk itu. Begitu ya Sobat Fox. Ternyata aku nggak expect tadi ya waktu di off air ya Mbak PJ. Aku pikir Mbak PJ akan menceritakan pengalaman-pengalaman entah resellernya atau pengalaman dari customer-customernya. Ternyata malah punya pengalaman flu Singapura sendiri. Yaitu anaknya kemarin yang alhamdulillah sudah sembuh ya. Alhamdulillah udah sembuh, udah membaik gitu nih. Ya nanti kita lanjut lagi Sobat Fox ngobrol bareng Mbak PJ. Tentunya masih bahas flu Singapura. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin pengen teredukasi juga nih, karena ini dari sudut pandang pribadi ya sekali lagi. Jadi kita bukan ahli di sini, tapi kita akan sharing-sharing aja apa aja yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Kalau ada yang salah dikoreksi, mohon dikoreksi gitu. Boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus Sobat Fox barengan sama Nindya Ristika dan juga ada Mbak PJ tadi yang udah sharing tentang flu Singapura. Flu Singapura. Nah ini kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya datangnya dari mana. Terus juga tadi udah di-share kalau anaknya sendiri kenanya waktu di sekolahan. Ya, kemungkinan besar di sekolah. Kemungkinan besar. Karena di tempat saya istilahnya bergaul gitu sama teman-teman itu nggak ada kebetulan gitu. Jadi kemungkinan di sekolah, dan menurut saya pun ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Namanya sekolah kan ya segala berbagai jenis virus itu pasti ada di situ. Betul, namanya juga sakit ya, tapi alhamdulillahnya sudah sembuh dan juga gejalanya cukup ringan ya. Ya, nggak terlalu berat juga. Enggak, jadi ya memang demam, terus habis itu berapa hari itu akan muncul ruam ya di tangan, terus di kaki gitu. Awalnya suamiku pikir itu ini apa namanya cacar gitu. Terus ternyata ya udahlah, biar lebih apa namanya tegak diagnosa, itu kita ke dokter. Ternyata memang sama dokter Edi, terapi itu dibilang memang itu apa namanya flu Singapura. Flu Singapura. Pada saat apa namanya sebelum terkena nih, udah tahu belum kalau misalkan di sekolahannya ada salah satu siswa atau mungkin anak yang memang kena nih, jadi udah ada langkah-langkah pencegahan gitu sebelumnya? Aku lupa kalau itu karena apa ya? Jujur kalau itu aku lupa nih. Maksudnya nggak begitu into ke situnya sih. Atau mungkin malah ini apa dengar berita-berita di Jogja nih, di lingkungan juga banyak banget anak kecil yang kena flu Singapura. Ya. Jadi akhirnya agak sedikit apa ya namanya berhati-hati gitulah. Ya, itu betul sekali ya. Salah satu contoh mungkin di perumahanku sejak ada kasus-kasus beberapa itu kasus flu Singapura yang terekspos itu memang jadi lebih sering di rumah gitu. Cuman kemarin waktu kena flu Singapura itu beruntungnya bejonya ya masih tetap beruntung ya walaupun sudah sakit. Beruntungnya adalah anak saya itu nggak rewel. Terus yang kedua memang dia ada ruam di tangan dan di kaki. Terus di mulut dia tuh nggak ada sariawan. Jadi dicek sama dokter itu memang di bagian mulut tuh nggak ada sariawan, tapi memang dia kalau menelan sakit. Jadi memang dia radangnya di leher dalam sini gitu. Makanya anak saya tuh waktu sakit flu Singapura dia makannya mau banyak. Makan minum gitu, dan anak saya tipikal anak yang kalau sakit itu mau cepat sembuh, jadi minumnya banyak. Dikasih vitamin juga dia minum gitu. Nah, pada saat sakit sendiri apakah ada kayak treatment khusus gitu, perlakuan khusus? Apakah pola makannya juga diatur? Terus jenis-jenis makanan apa aja yang masuk? Harus olahraga, harus minum air putih atau gimana nih, Mbak? Iya benar. Maksudnya air putihnya juga lebih banyak. Terus vitaminnya dari dokter juga harus dihabiskan ya. Terus yang paling penting itu sebenarnya pendampingnya juga, kutus-kutusnya. Jadi setiap malam sehari aku per 4 jam itu aku balur. Di bagian tulang belakang sama telapak kaki itu per 4 jam. Gitu. Ada tambahan perlakuan khusus nggak sih kalau misalkan pas lagi kena sakit flu Singapura? Apakah intensitas pembalurannya tadi ada di bagian-bagian tertentu gitu, misal di tenggorokan karena kan tadi tenggorokannya sakit, terus di mana-mana sama lagi satu nih? lagi nih, aku semprot ke mulut. Gitu. Aku berani semprot karena depo utama dan juga pasti barangnya asli ya, seperti itu. Sombong. Jadi apa namanya semprot ke mulut. Kalau teman-teman customer yang mau nyoba kutus-kutus itu memang harus beli di tempat
agen resmi ya. Ya. Karena itu bisa disemprotin ke mulut. Ya, Gitu. betul. Dijamin gitu. Jadi makanya aku semprot ke mulut. Jadi sama balur. Kalau sepanjang tulang belakang itu memang wajib sama telapak kaki kan. Berarti balur di sepanjang tulang belakang dan juga kaki selama 4 kali dalam satu hari. 4 jam. 4 jam sekali. Iya, per 4 jam. Per 4 jam Karena sekali. anak saya kan juga pakai Berarti demam. 6 kali ya? Iya, karena anak saya juga kan pakai demam, Nin. Oh, Ya, oke. gitu. Per 4 jam sekali itu apakah juga semprot di mulutnya juga per 4 jam? Iya. Oke. Itu. Berarti bisa ya Sobat Fox mungkin yang sekarang ada saudara atau di lingkungannya yang mungkin kena flu Singapura, atau Sobat Fox sendiri malah yang kena flu Singapura, anaknya, bingung nanti keponakan. kok nggak sembuh-sembuh gimana caranya, bisa dibantu juga dengan kutus-kutus. Kutus-kutus sebagai pendamping. Betul. Ya. Dan lebih baik lagi kalau ini katanya dipakainya dari sebelum mengalami apa-apa. Iya, betul. Oke, karena sekali lagi ditekankan bahwa kutus-kutus itu bukan obat, tapi apa ya, bisa dibilang Jadi booster ya? Ya booster. Jadi misalnya nih ada 10 apa ya mau ngomongnya tuh. Aduh aku agak lupa. 10. Jadi misalnya ada saraf nih ya. Ya. Ada 10 saraf nih. Terus ternyata saraf kita yang aktif itu yang bagus tuh cuma 6. Nah, dengan adanya dibalur kutus-kutus itu merangsang 4 saraf kita yang lainnya untuk bekerja lebih baik dan lebih oke. Jadi menyamakan gitu. Jadi bisa aktif semua. Yaitu memang bukan menyembuhkan memang gitu. Nah mungkin Sobat Fox juga yang baru mengenal produk kutus-kutus dan juga bingung nih Mbak, kenapa sih titik wajibnya dibalur itu harus di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki? Telapak kaki, gitu. karena di situ kan area wajib, dibilang area wajib karena di situ banyak banget namanya apa namanya? Saraf-saraf, terus lemak, ini banyak lemak nih Mbak. itu anin. Anin Itu, aja ya. sama aku pernah dikasih tau Abah itu sampai ke tulang ekor kan. Iya, Ya, jadi saya tuh betul. kalau balur anak saya tuh pasti sampai saya rabain sampai tulang ekornya. Kecuali kalau berangkat sekolah ya, ya cuma bagian depan, terus bagian punggung seperti itu. Oke, dan ini juga aman ya dipakai Aman usia buat berapapun. bayi boleh, bisa. Oke. Cuman kalau bayi baru lahiran gitu biasanya harusnya dipakai di telapak tangan ibunya dulu, baru dikasih ke bayinya, seperti itu. Oke, tuh bisa dicontoh ya Sobat Fox yang mungkin punya baby newborn, Ya. masih bingung-bingung, apakah kutus-kutus aman 100% karena dari bahan herbal alami, tidak ada 69 campurannya apa-apa ya, Tidak ada herbal alami. yang gitu. asli. Yang Kalau asli. yang selain yang asli nggak tahu. Nggak tahu isinya apa, itu yang bahaya kan, Bo. Tuh. Dan ini pokoknya dari bayi sampai lansia aman. Dari bayi sampai Sampai lansia lansia aman. aman. Cara pakainya tadi dibalur sepanjang tulang Belakang, belakang, telapak kaki sama area yang bermasalah. terus disemprot juga. Kebetulan kalau anak saya karena dia memang radang atau kadang-kadang saya juga sudah mulai agak tenggorokan agak nggak enak, Iya. suami saya juga kayak gitu kan, dia kan ngerokok. Itu biasanya langsung disemprot. Biasanya sih Oke. aman, langsung ya, tapi awal-awal ya, bukan pas batuk berat baru disemprot ya tetap nggak bisa. Boleh nih di-review nih buat Sobat Fox yang mungkin bingung rasanya nanti tuh apa sih kalau misalkan disemprot di mulut gitu. Terus Iya. efeknya akan tertinggal lama tidak Iya. gitu. Apakah dia clean atau gimana nih Mbak? Efeknya tentunya nggak ada sih ya. Cuman rasanya ya rasa herbal, maksudnya ya kayak herbal. Kalau kita minum tolak itu ya kurang lebihnya hampir sama. Kayak ngunyah dedaunan dan Iya, akar-akaran ya. Nah, rasanya agak getir gitu loh, Min. Rempah-rempah gitu ya. agak Tapi getir. lebih getir hidup kok, tenang. Lebih getir kalau belum gajian, Mbak. Baiklah ya Sobat Fox, nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak PJ. Masih ada beberapa segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, dan juga Mbak PJ. Yang tadi kita ngobrol soal flu Singapura ya Mbak ya. Terus juga ternyata memang sangat amat dibantu banget sama kutus-kutus. Ada produk lain nggak sih yang dipakai juga selama itu? Kan ada bintik-bintik nih. Apakah mandinya harus ada treatment khusus, pakai air anget, pakai apa, pakai kaporit, pakai renang kali ya? Mandi biasa, ya memang air hangat karena memang anaknya demam. Jadi anak saya walaupun demam tetap tak mandiin, tapi pakai air hangat. Terus sejauh ini kan sebenarnya ada Tanamu Tanami ya. Tanamu Tanami itu aku pakai pasca sembuh. Oh. Ya, jadi selama dia sakit sampai recovery-nya, aku pakein kutus-kutus. Seperti itu. Setelah itu dia udah masuk sekolah dan lainnya ya pulang ganti baju dan lainnya baru aku kasihin Tanamu Tanami. Cuman karena memang di tangan ya sama yang telapak kaki berarti aja. Berarti dia berbekas ya setelah kering atau bintik-bintiknya mengering gitu? Mengering nanti ke kupas. Oh. Itu. Dan dibantunya dengan minyak Tanamu Tanami. Tanamu Tanami, tapi memang saya pakai nggak lama. Jadi soalnya anak saya lebih seneng kutus-kutus. Dengan kutus-kutus aja udah ampuh banget loh, maksudnya Ki udah oke banget gitu. Sabunnya juga dipakai? Sabunnya saya pakai Kalila gitu. Sabun Kalila ya, karena ini sebuah informasi tambahan Sobat Fox ya, kalau sabun Kalila juga ada kandungan antibakterialnya. Yes, betul. Jadi kan itu kan pasti banyak bakteri, ada virus-virus juga yang memang bisa dibunuh langsung. Betul. Dengan sabun Kalila. Berarti dipakainya gimana nih? Setiap mandi pakai sabun Kalila. Pakai sabun Kalila. Setelahnya kalau misalkan waktu masih sakit pakai kutus-kutus. Ya kutus-kutus sama pakai Tanamu Tanami juga sih, cuman memang nggak lama ya, cuman cobain gitu. Oke, nah Sobat Fox kan kutus-kutus sekarang ini nih Mbak, apa namanya? Transformasi mau bertransformasi kan? Apa ayo? Sangat hati-hati sekali ya, sangat. Nah, kutus-kutus nanti akan bertransformasi logonya Aksara Bali. Dan juga akan ada produk baru yang versi ultimate-nya yaitu sangat gitu. Boleh diceritain dikit dong, sebenarnya udah dapat kecipratan? Udah dapat. Apa namanya sampelnya? Udah dapat sampelnya sangat itu dari Pak Man langsung. Minyaknya atau botolnya doang, Nin? Kirain kardusnya. Dia nanya kayak ngajak ribut, Bo. Iya, say. Kirain dapat sampel foto doang. Ya enggak lah. Gila apa Pak Man cuma ngasih sampel ini. Kita dikasih 200 botol sampelnya. Oh, wow. Buang-buang. Kok nggak kecipratan ya kita ini? Jadi dapat sampel, Beb. Oke. Rata-rata Timbako Inti itu under saya langsung itu semua udah hampir merasakan gitu. Jadi memang dia wanginya lebih fresh. Jadi kan ibarat kata kalau kita pakai kutus-kutus kan itu ada orang yang nggak cocok dengan baunya kan? Iya. Kayaknya baunya nenek-nenek banget, padahal sebenarnya enggak loh. Iya. Beneran loh. Aku tuh kalau dibilang, aku nggak setuju loh kalau dibilang jompo gitu maksudnya. Padahal kutus-kutus ini tuh baunya tuh khas, maksudnya ya wangi rempah gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau orang nggak bisa mendeskripsikan, jadinya mendeskripsikan. Nah itu jadinya ya Allah gitu. Itu orang pasti bilangnya kok bau
bau nenek-nenek kayak gitu. Bau Padahal jompo ya. Bau jompo, padahal Bau sebenarnya minyak urut ada yang parah Iya, banget iya. bilang kayak gitu. Minyak urut. Padahal kan kita minyak balur ya. Nah, kalau bisa juga sih buat ngurut. kalau sanga-sanga itu dia baunya lebih fresh. Oke. Lebih fresh, lebih ringan, lebih apa ya, lebih lebih sedikit oily tapi lebih oke lah. Maksudnya orang kalau pakai itu masuk ruangan AC baunya seger. Oh, berarti bisa penuh semerbak gitu ya? Iya dong. Ini kesalahan besar Sobat Fox. Waktu aku ngajakin Mbak PJ untuk kesini, harusnya aku langsung bilang, Mbak, bawa sanga-sanga ya. Iya. Iya harusnya ya. Karena jujur sampai sekarang kita belum Anin Abah? sendiri belum coba pakai. Abah juga sering kelupaan. Oh, itu antara kelupaan atau nggak mau ngasih ya? Maaf Karena ya, Bah. Bagus gitu Iya, ya. Oke, gitu. Berarti katanya memang Babe sendiri membuat dan juga meracik sanga-sanga ini pada saat keadaan lagi sakit juga. Iya, kakinya. Babe kemarin lagi sakit juga ya gitu. Terus dapat kayak apa namanya? Ilham, ide, Ilham yang anak gang samping Ilham. Anak gang samping. Lanjut Bu. Terus ditambahin juga sama beberapa tanaman herbal lagi. Yes. Sampai totalnya di 104 kalau nggak salah ya, 104 tanaman herbal katanya. Oke, Wow. berarti tambahannya dari 69. Betul. Kan kalau kutus-kutus 69 tuh, tapi memang ya 69 itu yang paling paten. Betul. Mungkin ada tambahan lagi menjadi ultimate kali ya gitu. Coba 100 berapa tadi? 104 104 dikurangi kurang 69. Berapa? Banyak lah. Ya 30 lebih kan. Ya 30. Sebanyak itulah ya Sobat Fox ya. Dan juga ternyata ini ngaruh juga di wanginya. Dan Iya, memang ternyata. Babe sengaja membuat ini tuh Lebih fresh ya? lebih fresh lagi biar lebih dekat lah anak muda. Iya. Zaman sekarang kan juga banyak tuh kaum jompo, remaja jompo ya Iya, kan. kalau saya sih nggak mau dibilang remaja jompo ya. Usia boleh tua kan. Oke. Tapi boleh 20. dicoba. Lanjut nih, dia kalau nggak dini nih. Iya, kalau nggak dibatasin ini kebablasan gitu. Terus deh. Tapi Mbak ini kutus-kutus kan kalau sekarang kan berarti Mbak PJ kan ada 2 produk. Iya. Kutus-kutus dan juga sanga-sanga Yes, nantinya yang nantinya. bakal launching di bulan Mei. Iya. Nah, kalau Sobat Fox nih misalkan juga punya kedua produk itu, untuk cara pemakaiannya sendiri gimana sih? Apakah mau diselang-seling atau nanti kalau misalkan ada masalah-masalah tertentu baru ke kutus-kutus atau sanga-sanga atau gimana Mbak? Karena sanga-sanga ini kan produknya, karena gini, sampel yang diberikan kan juga tidak banyak ya ke saya kemarin itu, dan saya juga tidak bisa pakai sendiri karena sampel saya pakai satu semprot. Saya harus menunggu juga tim-tim yang lain untuk mencoba, mereview dan lainnya. Tapi kan tidak bisa cuma dengan 1 kali semprotan, kita tahu. Nah, kemungkinan nanti ini kan ada acara sanga-sanga ya yang bulan Mei, besok saya ke Bali lagi. Itu kemungkinan baru bisa tahu Nin, maksudnya baru bisa tahu ini buat apa nantinya, maksudnya udah jelas ya itu udah jelas, paham kan, maksudnya udah jelas ini produk untuk apa, memang ultimate itu memang oke lah dari premium segi premium, tapi bukan berarti kutus-kutus nggak premium karena bayangin aja ya, dengan kutus-kutus aja udah oke nih. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang sanga-sanga gitu. Mungkin kalau aku secara pribadi karena untuk pemakaian harian aku lebih milih kutus-kutus. Ya dari segi dari segi manfaat seperti itu. Kalau aku sendiri aku lebih proper ke kutus-kutusnya sih ya. Untuk sanga-sanganya? Untuk sanga-sanganya mungkin kalau ada sakit, mohon maaf agak sedikit mungkin anak saya demam, biasanya pakai kutus-kutus berapa ini, jadi coba dipakein sanga-sanga. Berarti gitu. Sanga-sanga ini dipakainya kalau aku pribadi ya, mungkin ya kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kalau customer yang lainnya, mungkin customer yang lainnya bisa pakai setiap hari daily gitu. Kalau aku mungkin ke depannya aku tetap pakai kutus-kutus. Itu choice aja pilihan. Choice aja pilihan kembali juga bisa diterapkan juga sih sebenarnya buat Sobat Fox yang nantinya mungkin bingung ya. Iya. Kalau misalnya aku pakai yang mana dulu ini, kalau aku lagi sehat-sehat aja pakai kutus-kutus. Ya mungkin untuk maintenance, mungkin untuk maintenance-nya bisa kutus-kutus. Untuk kalau udah misalnya ada sakit atau baru pakai urgent sesuatu yang ya, karena memang dari segi harga juga lebih mahal dari kutus-kutus. Ya kan? Iya. Betul, harganya di harga asli kutus-kutus zaman dulu ya. Iya, 230 itu. Oke, Sobat Fox ya. Tapi satu lagi nih, apa? Ada harga, ada rupa. Itu jadi dia. beli di tempat yang asli. Itu poinnya ya. Gitu. Oke deh Sobat Fox, nanti kita akan ngobrol lagi, lanjut lagi ya, masih membahas tentang kutus-kutus dan juga sanga-sanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Sekarang harus ada sanga-sanganya, Mbak. Sanga-sanga kan? Iya, Jangan salah. Sekarang pun kutus-kutus dan sanga-sanga. betul. PT Kutus-Kutus Herbal ya, sekarang kan punya beberapa produk yaitu Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga, dan juga banyak banget ada skincare-nya, nih. coy. Oh, ada skincare. Ada macam-macam pokoknya. Pokoknya saya besok ke Bali bulan 5 itu mau nyobain semua. Borong semua. Aku juga kan. Tak bawain satu-satu, jangan sedih. Benar. Benar. Kita tagih ya Sobat Fox ya. Sepele. Pokoknya nanti kalau kita talk Abah show, gitu kan. kalau kita ketemu di OKK lagi harus dibawain ya. Tak bawain deh. Oke, kita tagih ya. Ngeri Kurni. banget sih. Sumpah ngeri banget kalau sama Anin ke semua ditagih. Buruanin cus. Oke, Oke. ini kan nanti tim Bako kan mau ke Bali nih. Ya, mau ke Bali besok. Launching Produk Sanga-Sanga. Produk Sanga-Sanga. Sama ulang tahun Babe. Sama ulang tahun Babe. Ulang tahun Babe tanggal 13. Nah, Sama dengan ulang tahun bapak saya soalnya. Oh ya? Iya. Jangan-jangan bapak kamu Babe ya. mau nggak? Tali kasih. Tali kasih. Milih juga kali Babe. Tapi kan Babe kita emang ayah kita semua, Ya, ayah kita semua. yang memang cinta dengan kutus-kutus Kutus. dan juga segala produk-produk terobosan baru dari Babe. Betul. Nah, persiapan dari tim Bako nih, Mbak. Untuk apa? Untuk launching nanti apa aja? Kalau launching nanti persiapannya jelas stamina ya. Soalnya kan kita di sana seminggu. Oh ya? Seminggu dan isinya horai, Hey. makan. Oi. Dan tahu sendiri Nin, Aha. hebatnya Babe, hebatnya Mhm. kutus-kutus pabrik kita tuh, makanan tuh berlimpah. Oh ya. Makanannya berlimpah, enak dan Mhm. kamu pasti udah tahu deh, Kurni pasti udah ngerti. Pokoknya emang gini. sangat apa ya namanya, dihargai sekali ya. Hotel tuh bintang 4 minimal. Oh ya? Itu. Tapi karena Udah. kan aman lah kalau hotelnya Babe. Iya, Di gitu. Bali banyak Jadi, sekali seminggu kelas-kelas di hotel sana ya. itu ya memang launching, gala dinner, Mhm. sama ya ada permainan-permainan lah untuk mengakrabkan, untuk lebih mengetahui mungkin Sanga-Sanga. Dan di sana nanti diadakan ada kayak marketing apa gitu, pelatihan juga. Oh. Ada di sana kita di pelatihan. berarti Jadi ini- menambah ilmu juga di sana. Oh, berarti di sana rangkaian acara sebenarnya banyak sekali ya? Padat nih dari tanggal Oke. 12 sampai tanggal 15. Iya, padat. Oke, nanti tim Bako sendiri ke sana ada berapa orang nih? Kayaknya Perwakilan. 20. Total dari Jogja ya? Total dari Jogja 20 orang. Rame-rame berbondong-bondong untuk launching Sanga-Sanga. Sanga. Dan juga nanti di sana juga bisa langsung cobain produknya seperti Langsung. apa aja Iya, gitu. Nah, kalau betul. tadi udah dapat bocoran sampel dikit ya. Udah yang Minyak Sanga-Sanganya. Sanga-Sanganya. Heeh. Nah, kalau misalkan dari beberapa produk yang nantinya bakal di launching, apa sih yang paling ditunggu-tunggu sama Mbak PJ? Yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya itu ada produk untuk body care. body care-nya gitu. Kalau kayak minyak kita udah pada ngerti lah ya. Iya. Minyak dan sabun tuh memang jos banget, itu wes udah paten lah. Yang mau saya coba nanti ini ya itu apa body untuk mandi itu yang sabun cairnya. Iya. Terus sama kayak ada body lotion ya atau body scrub atau body apa itu aku juga belum terlalu Oke. kemarin masih lihat iklan-iklannya Bu Rifa gitu gitu. Oke. Karena aku mau nyoba, tau nggak alasannya kenapa? Kenapa? Karena dibuat di pabrik kita sendiri. Oke, karena Gitu. memang dibuatnya Semuanya di pabrik kutus-kutus. Dibuat di pabrik kutus-kutus. Itu. Jadi saya Oke. percaya gitu. Bukan di minta pabrik lain untuk membuat, bukan gitu. Jadi ini memang Babe sudah ngomong ini kita buat di pabrik kita sendiri, kita racik semuanya sendiri. Itu yang buat saya mau coba.
Oke. gitu. Karena kutus-kutus aja Babe udah bikin dengan sepenuh hati kan. Ya. Apalagi kalau skincare. Skincare tuh sebenarnya orang skincare itu kan riskan sebenarnya. Iya, benar. Kamu cocok, aku belum tentu cocok. Dan itu Iya. memang untuk wajah kan. Dan kalau nggak cocok, penyembuhannya bisa lebih lama lagi. Ya betul, nah itu dia ngeluarin skincare. Saya mau Oke. coba gitu. Karena apa? Saya pakai minyak tanami aja. Sebelah sini saya itu ada titik warna hitam. Itu memudar Nin. Oke. Itu. Yang dulunya juga pernah Mbak Pija Oh, sharing parah. sebelumnya ya di episode Muka sebelumnya. saya parah sekali banyak dulu. jerawat. Bintang-bintangnya banyak gitu. Sekarang ya udah nggak ada, ya sisa kayak ya bekasnya juga udah nggak ada sih. Ya tidak mulus-mulus banget. Harusnya Sobat Fox bersyukur nih, semakin kesini banyak banget produk-produk kecantikan Betul. dari kutus-kutus dari sendiri, sanga-sanga juga. dan dibuat di pabriknya sendiri yang bersertifikat, yang lebih higienis, yang udah tahu mutunya, higienis dan quality control ya. Ya, Quality betul. controlnya udah terjamin gitu. Oke, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya Mbak PJ ya. Kalau misalkan nanti udah launching, langsung aja diborong. Dan ini juga bahannya apakah 100% herbal? Iya, alami. Oke. Gitu. Jadi udah nggak perlu ragu lagi, apalagi kalau misalkan di luar sana nih kita melihat kan fenomenanya skincare tuh banyak yang bahannya tuh kimia Gitu. berbahaya, merkuri Iya, lah. seperti itu. Ada apa namanya? Steroid, terus bahan-bahan kimia lainnya. Iya. Makanya penting banget ya kita tuh memilih atau memilah produk yang memang harus BPOM. Ya, Kayak gitu. BPOM, betul. Dan juga kutus-kutus sendiri sama sanga-sanga semua produknya juga sudah Aman. BPOM. Iya. Aman untuk semua usia. Tapi kalau skincare kayaknya untuk yang dewasa-dewasa ya. Dewasa. Sama ini satu lagi Nin. Kutus-kutus ini kan dia herbal. Herbal. Saya punya kutus-kutus rare. Apa? Langka. Ya. Itu kutus-kutus yang masih botol hijau, masih yang tahun 2017. Oh. Aku masih punya 15 botol. Oke. Itu aku jual satu botolnya 500.000 saudara-saudara, dan itu udah expire. Expire di sini cuma BPOM-nya ya. BPOM-nya expire, tapi memang namanya herbal itu semakin lama kutus-kutus itu, apalagi sering di shake, terus disimpan di yang tidak ada cahaya, terus yang di shake tempat lagi, lembab tempat ya? Nggak lembab Beb, tapi maksudnya kering gitu, Oke. tapi nggak ada lampu, Minim gelap, cahaya ya ya? minim cahaya gitu, taruh di lemari, mungkin itu dikocok gitu tuh, ya ampun baunya Nin, aku jual 500.000 Nin, orang Nganjuk yang beli, hanya dia yang beli, sama orang Jakarta. Tuh 500. Boleh lah kita dikasih tester dikit lah. Aduh, nggak bakal Nin, gila Tuh aja. kan? Tadi diiming-imingin mau dibawain. Lo kan dibawain barang ya. dari. Kalau ini kan produksinya udah banyak, ini minim. Oh, oke. Sama yang ini, yang botol coklat yang sudah tidak keluar lagi. Oh, iya. Nah, itu kan sudah expire-nya udah hampir jatuh tuh. Nah, Nggak apa-apa. Saya jualnya 230.000. kebetulan Anin punya satu kutus-kutus yang emang udah lama banget dan Iya. itu ada di rumah. Iya. Emang aku bawa pulang untuk ibu saya. Jadi itu expirednya kalau nggak salah sudah 2023 kemarin. Oh, Yang dituker Nin. Buat ibu botol- yang baru tuh kamu bawa. Nanti dijual lebih yang mahal. botol coklat nih kalau Iya, botol aku coklat. bandingin ya sama yang botol biru yang alias yang baru Iya. keluaran sekarang, yang punya aku pakai pribadi itu adalah yang Ada yang ngendap nggak sih? Iya, yang Ada yang ngendap. kayak ampas tapi bukan serbuk-serbuk. iya serbuk itu. terus juga terus lebih dikocok pekat, terus. Ya lebih pekat. kental, Mm-mm. pokoknya lebih enak juga Bang. Iya. Karena kalau yang ini kan minyaknya istilah kata minyak baru. Itu ya khasiatnya sama. Cuman kalau yang minyak yang sudah lama kan dia lebih ngeblend gitu. Apa ya istilahnya lebih medok mungkin ya. Iya. Oke, mungkin kan Sobat Fox agak bingung ya kali kalau nanti jangan-jangan busuk di dalam atau gimana gitu Enggak. lebih lama. Karena kan dari herbal Iya, dari tanaman aman. aman-aman aja ya Aman, berarti ya. Tuh Sobat Fox ya, nanti kalau misalkan kamu pengen yang aman, tapi itu yang expirednya lama tapi yang asli ya Mbak. Oh asli dong. Detama lo ya. Nah, Timbakoh Bali Semesta itu. jangan sampai kamu Nggak dapat berkasnya uang expirednya- kembali lo ini. Nah, dapat expirednya yang udah lama, tapi malah barangnya Palsu gitu. Kadang-kadang gini loh, maksudnya kadang-kadang juga ya wajar sih ya kalau Iya. misalnya kayak ibu-ibu nyari yang diskon itu wajar sebenarnya. Tapi dilihat lagi, ini kan kutus-kutus sudah 170.000, sudah disubsidi dari pabrik 60.000. Oke. Gitu. Jadi ya udah beli aja, beli satu. Nah, mau beli satu ya udah langsung beli 3. 450.000. Nah, 450.000 ini dari Timbako tuh pasti dapat ada yang free ongkir, ada yang dapat logam mulia emas walaupun gramnya kecil ya. Ada yang dapat pots, ada dapat free kasih sayang dari Mbak PJ. iya, free konsultasi dari Timbako ini beneran deh. Oke, Gitu. nah ini buat Sobat Fox yang mungkin nih Mbak pengen
bergabung langsung ke tim Bako. Boleh, Atau mungkin mau coba dulu deh kutus-kutus seperti apa, atau malah pengen titip sekalian nanti sekalian di Bali, Sanga-Sanga, itu bisa menghubungi kemana nih Mbak PJ? Menghubungi nanti ke IG, IG tim Bako, @score ya, apa Bako Bali Semesta. Di situ kita ada IG. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada agen, depo dan lainnya, bisa diklik nanti search yang mana. Seperti itu. Termasuk di situ ada Mbak PJ. Ada saya dan ada depo, ada agen resmi lainnya seperti itu. Berarti bisa ya mulai dari sekarang kalau ada Sobat Fox mau inden. Boleh. Mbak aku mau pesan dong sama boleh banget gitu. Free ongkir loh ya. Maksudnya ya kan kita ke Bali. Untuk se-Jogja ya? Untuk se-Jogja. Terus Sobat Fox tadi dicatat ya. @Bakoh Bali Semesta. Nanti bisa DM aja. Itu. Makasih Mbak PJ. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Hati-hati ya di jalan nanti pas di Bali. Oh iya. Oleh-olehnya jangan lupa aku tagih. Iya betul. Ngeri banget loh kalau janji sama dia tuh bahaya banget. Ya ampun. Takut sayanya. Takut ya. Astagfirullahaladzim, salah saya ya ampun. Nanti aku cegat depan rumahmu loh. Ya ampun. Oke deh kalau gitu Sobat Fox, Yarin pamitan dulu sama Mbak PJ juga pamitan dulu. Buat Sobat Fox yang mungkin nanti ketinggalan tadi ya episode yang kali ini, bisa langsung ke YouTube-nya Fox Radio Jogja. Atau kalau misalkan kamu pengen lihat episode yang lainnya juga ada di sana gitu. So dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Kita tagline dulu yuk. Kutus-Kutus Jos forever. Sanga-Sanga sing ada lawan.